Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawa SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong sekaligus dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Hema Sarya Sarja Susetya selaku dosen pembimbing 2. Dan tak lupa pula kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung saya hingga titik ini. Perkenalkan, nama saya Hernika dengan NIM 211210460110. Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tadris Umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Implementasi Strategi Metakognitif terhadap Kemampuan Membaca Kritis dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa SMAN 1 Python. Di sini terdapat latar belakang kegiatan pendidikan itu tidak terlepas dari peserta didik dan pendidik. Proses pembelajaran bukan hanya mentransfer pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, akan tetapi juga melibatkan interaksi aktif antara mereka. Proses pembelajaran di sekolah tidak terlepas dari membaca. Dalam konteks pembelajaran, membaca itu bukan hanya sekedar melihat kata-kata, akan tetapi juga melibatkan pemahaman, analisis, serta refleksi terhadap apa yang dibaca. Jadi, pada saat ini peserta didik harus lebih aktif pada saat proses pembelajarannya. Namun, pada saat ini di Indonesia tingkat membaca menduduki kategori yang sangat rendah. Badan Pusat Statistik atau BPS menggambarkan bahwa penduduk Indonesia yang membaca buku teks pelajaran itu hanya berada di 44,28%, sedangkan penduduk Indonesia yang membaca buku teks ilmu pengetahuan lainnya hanya berada di 21,07%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk Indonesia masih belum menerapkan membaca sebagai media untuk menambah informasi dan pengetahuan. Jika anak-anak Indonesia dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, kemampuan membacanya itu masih rendah. Rendahnya kemampuan membaca kritis ini akan berdampak pada prestasi akademik siswa, diantaranya terhadap hasil belajar yang rendah. Siswa yang kemampuan membaca kritisnya rendah seringkali mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang berujung pada nilai akademiknya yang rendah. Implementasi strategi metakognitif ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia bukan hanya meningkatkan keterampilan membaca kritis, akan tetapi juga membantu siswa menjadi pelajar yang lebih mandiri dan percaya diri. Dengan strategi ini, siswa dapat mengendalikan proses belajarnya sendiri yang pada akhirnya bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Peneliti memilih SMAN 1 Python sebagai tempat penelitian ini didasari oleh lingkungan akademik yang mendukung penelitian dan pengembangan strategi pembelajaran sehingga memberikan kesempatan baik untuk implementasi strategi metakognitif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan latar belakang, agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, maka di sini terdapat batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada kemampuan membaca kritis siswa. Jadi, yang diteliti pada penelitian ini berfokus pada kemampuan membaca kritisnya. Yang kedua, penelitian ini dibatasi pada siswa kelas 10, 11, dan 12 di SMAN 1 Python dan hanya mengambil satu kelas saja per tingkatan. Yang ketiga, variabel yang diteliti adalah kemampuan membaca kritisnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan. Yang pertama, bagaimana strategi metakognitif diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk membangun kemampuan membaca kritis siswa SMAN 1 Python. Yang kedua, bagaimana persepsi dan pengalaman siswa SMAN 1 Python terhadap penerapan strategi metakognitif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang terakhir, faktor apa saja yang mendukung serta menghambat keberhasilan implementasi strategi metakognitif dalam meningkatkan kemampuan membaca kritis siswa SMAN 1 Python. Di sini terdapat kajian penelitian terdahulu. Berdasarkan 3 penelitian terdahulu yang terdapat pada proposal ini, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada metode yang digunakan, serta pada penelitian terdahulu ini berfokus pada strategi pembelajaran metakognitif, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tingkat kemampuan membaca kritis siswa. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama, membahas mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu cara atau metode yang dapat digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran sehingga bisa menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua siswa. Strategi ini mencakup berbagai metode, teknik, dan aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta pengetahuan siswa. Strategi pembelajaran ini dapat bervariasi bergantung pada tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks pendidikan. Dengan memilih dan menghubungkan berbagai strategi, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif serta menarik pada saat proses pembelajaran. Kajian teori yang kedua yakni mengenai strategi pembelajaran metakognitif. Strategi pembelajaran metakognitif merupakan proses yang berurutan yang digunakan untuk mengontrol aktivitas kognitif dan memastikan bahwa tujuan kognitif tersebut telah dicapai. Strategi ini melibatkan berbagai teknik seperti perencanaan sebelum belajar, pemantauan selama proses belajar, serta evaluasi setelah pembelajaran selesai, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengingat dan memahami. Peserta didik harus menggunakan strategi metakognitif untuk mengatur dan mengendalikan pemikiran diri sendiri. Pembelajaran bahasa ini memiliki kaitan dengan strategi metakognitif adalah membaca buku. Membaca buku merupakan aktivitas yang menuntut strategi agar dapat membaca secara efisien. Aktivitas membaca yang efektif harus mengikuti langkah-langkah membaca tersebut. Yang pertama, menetapkan tujuan membaca. Langkah yang kedua yaitu menetapkan urutan membaca bagian-bagian buku. Dan yang terakhir atau ketiga, menetapkan strategi membaca agar efektif. Menurut Rinta Destiari, ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada strategi metakognitif ini. Kelebihan strategi pembelajaran yaitu guru dan siswa saling aktif sehingga lebih mudah memahami dalam proses pembelajaran. Kekurangan strategi pembelajaran metakognitif yaitu suatu kondisi atau persiapan dalam situasi waktu proses pembelajaran yang kurang kondusif. Di sini ada membaca kritis. Membaca kritis merupakan aspek membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersebut itu tersurat maupun tersirat. Membaca kritis ini melibatkan berpikir kritis, karena membaca kritis tidak bisa dilepaskan dari berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kompetensi inti dalam
Proses membaca kritis. Aktivitas membaca ini dibangun dari keterampilan berpikir kritis. Menurut Phase 1 2015, berdasarkan level kognitif dalam proses berpikir kritis ini, keterampilan baca kritis dibagi menjadi 6 tingkatan secara berjenjang, yakni keterampilan menginterpretasi yang pertama, yang kedua keterampilan menganalisis, yang ketiga keterampilan menginferensi, yang keempat keterampilan mengevaluasi, yang kelima keterampilan mengeksplanasi, yang keenam atau yang terakhir keterampilan meregulasi diri. Dan pada 6 tingkatan tersebut, pada masing-masing tingkatan itu terdapat indikator masing-masing. Baik, saya lanjut pada bab 3. Di sini terdapat metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti dalam penelitian kualitatif ini yaitu peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti dalam proses pengumpulan data itu sangat penting untuk memastikan keakuratan serta keabsahan dari data yang diperoleh. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes kemampuan membaca kritis. Tes kemampuan membaca kritis ini berupa soal-soal untuk mengetahui tingkatan kemampuan membaca kritis siswa. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini terdapat 3. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.